Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ran Lutfia Zahra dengan NPM 22130250036. Di sini saya akan membuat video tutorial dalam membuat database pada CMD guna untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester basis data praktikum. Di sini saya sudah menyiapkan CMD-nya. Sini sudah masuk ke dalam server. Yang pertama kita itu harus mengaktifkan dulu XAMPP-nya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dalam sini, yaitu sekarang kita sudah masuk ke dalam servernya ya. Sini kita akan menampilkan data yang sudah pernah saya buat, yaitu show database. Nah, kali ini di sini saya akan membuat sebuah sebuah database, yaitu kita dengan mengetikkan create database kami Lutfia. Nah, sini sudah terbuat ya, maka coba kita akan lihat databases. Nah, sini sudah ada ya database Rani Lutfia. Nah, sekarang kita akan menggunakan database ini dengan mengklikkan use database Rani Lutfia. Nah, sini kita sudah masuk ke dalam database Rani Lutfia ya, yang tadinya tidak masuk kemana-mana. Sekarang kita sudah masuk ke tabel database Rani Lutfia. Lalu di sini kita akan membuat sebuah tabel pada database Rani Lutfia ini, yaitu dengan mengklikkan create table. Kita akan membuat seperti di uapnya T provinsi. Kita buka kurung, lalu sini pertama kita membuat ID provinsi in 5 primary key, koma, lalu kita masukkan provinsi dengan varchar-nya 50, koma, lalu kota varchar-nya 50. Sini kita akan tutup kurung dan titik koma. Nah, sini sudah terbentuk sebuah tabel. Lalu kita akan membuat tabel lagi, yaitu create identitas. Berarti create table T identitas, buka kurung. Yang pertama sini ada ID identitas in 5 primary key, koma, lalu nama, kita masukkan nama dengan varchar-nya situ 40, koma, lalu ada gendernya nom ya, nom. Sini ada M, itu buat male, dan koma ini F untuk female, koma. Lalu gender itu ada place tempat, yaitu varchar-nya 40, koma. Lalu ada birthday itu varchar-nya berapa? 15. Lalu ada address varchar-nya di sini 50, koma. Yang terakhir ada ID provinsi in 5, lalu tutup kurung, titik koma.
Nah, sini sudah ada ya, sudah terbentuk tabelnya. Maka kita akan membuat coba show show days t t provinsi. Nah, kalau days t identitas. Nah, di sini ya, sini sudah ada ID provinsi, kota, dan provinsi dan kota. Lalu di sini sudah ada filenya juga yang sudah kita buat tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan tabel dan database pada CMD. Lalu selanjutnya saya akan membuat pada Microsoft Access. Baik, di sini saya akan membuat tabel menggunakan Microsoft Access. Yang pertama kita buat tabelnya dulu. Ini udah ada tabel 1, maka kita pencet Ctrl Save atau kita save dulu. Lalu kita buat, yang kita pengen buat adalah tabel provinsi. Provinsi. Oke. Lalu sini kita masukkan sini kita buat ID ID ini kita akan buat ID provinsi lalu ada provinsi dan sini ada kota. Nah, kemudian kita akan membuat tabel identitas seperti yang ada di modul ini dengan cara create tabel. Maka ini ada tabel baru, lalu kita mencet Ctrl Save, kita save, lalu kita buat tabel identitas. Oke, lalu kita masukkan sini, kita buat, ini kan masih view ya, kita buat desain view. Nah, sini kita masukkan ID identitas, lalu ada nama terus ada gender, lalu ada ini bener gender, lalu ada pledge, ada birthday, kemudian address, lalu ID provinsi. Nah, di sini di gender ini kan dia masih teks, maka kita akan ubah menjadi log wizard. Di sini biar dia otomatis F dan M, female dan male. Jadi kita bisa tulis F yaitu buat perempuan, female. Yang kedua sini M, male buat laki-laki. Next, finish. Lalu di birthday ini kita akan masukkan dia date atau time. ID provinsi ini kita ubah ke number. Nah, sudah, maka kita akan mengisi data ini, tapi kita isi tabel provinsi dulu. Nah, ini udah ya, ini kan udah view, maka kita ubah ke database set view. Mau kita save ya. Nah, di sini sudah ada, maka kita isi provinsi. Yang pertama kita akan masukkan provinsi Lampung, kota Lampung, lalu ada provinsi Jawa Barat, kota Bandung, coba Jawa Barat. Lalu sini ada kita masukkan Jawa Timur. Buat sini ada kotanya Tulungagung ya, Tulungagung. Terus sini ada
eh, Jawa Tengah. Lalu sini ada, sini kotanya, nanti kita mau ngisi address itu kita isi Jawa Tengah aja. Mesin sih sebenarnya, mesin saya mau isi kayak gini. Lalu ada Sumatera Barat, juga Sumatera Barat. Lalu sini ada Jakarta, terus ada provinsi Bangka Belitung, Bangka. Lalu ada kita masukkan Padang, Padang. Lalu ada apa ya, kalau mungkin provinsi Bali. Lalu ada Semarang. Nah, ini sudah kita buat ya. Lalu kemudian kita buat di tabel identitas, itu desain view-nya kita menjadi, kita akan masukkan IPK. Save. Lalu udah, kita akan lengkapi ini pinternya punya di Lampung, birthday-nya 070303, address-nya di Natar 1, Alhamdulillah. Lalu ada shift female, ada di Jawa Barat 051000, ada di Bandung provinsi yang dulu, kayaknya 3,9. Lalu ada tarif itu mel di Jawa Timur, dia 110507, dia tinggal di Jawa Timur, Tulung Agung. Tiga ininya aplikasinya 4, insyaallah. Ada Zulfa female PWL, dia ada di Jawa Tengah 15 12 0, Jawa Tengah ada di Brebes. Yang keempat dibagi 3,5. Lalu di sini ada seni mail, ada di Jakarta. Sumber jangan apa Jakarta 2705004 Jakarta ke-6 ya, kayaknya 4. Lalu ada Widya female di Sumatera Barat
220703 ada di Padang. Tanggal kelima ih 4. Lalu ada Tono 6, dia tinggal di Padang. Palembang ya. Ada yang ke 7. Terus ada Romeo M, dia ada di mana tuh, sekarang ya, Bali. Oh, kan ini ya kan Roni ada di Bali. 23 12:06 di Bali. Bali 10 2 9. Lalu ada si ini Rimal, dia ada di Bangka. Bangka tuh 16:05:03 di Bangka. Bangka tadi yang ke 73,7. Lalu ada si Rini final, dia dari Semarang. 13:12:02 Semarang. Yang ke 9 ya, keempat. Bali Semarang 10, Balinya 9, Balinya 9. Sudah ada ya, tadi nggak ada identitasnya. Sudah, sini sudah terisi semua. 13. Lalu setelah itu kita akan membuat, kita save dulu ya. Kita akan membuat tabel relasinya antara identitas dan provinsi dan identitas yang close. Maka ini kan ID provinsi, kita akan masukkan ke ID provinsi. Setelah itu, setelah kita buat tabel relasinya, kita akan membuat query-nya. Query dari, nah sini ada tabel identitas provinsi dengan identitas ya. Lalu kita masukkan sini filenya, yaitu
pada provinsi ya, ID provinsi, maka tabelnya tabel provinsi. Lalu di sini ada provinsi dari tabel provinsi dan kota dari tabel provinsi. Kita save query 1, lalu kita buat lagi query 2 nya. Ini dari tabel provinsi dan identitasnya. Terus ini kita pakai ide identitas pada tabel identitas. Lalu di sini ada nama, lalu di sini ada gender, di sini ada place, gender, place, habis place, di sini ada birthday, di sini ada address, di sini ada ID provinsi, dan satu lagi di sini ada BK. Nah, sudah selesai buat query. Oke, sekarang kita akan membuat form dari tabel identitas. Kita akan buat formnya. Sudah. Tapi kita akan mendesainnya dulu. Ini kan masih view, kita desain view. Pertama kita akan ganti namanya dulu. Kita desain, kita ganti tabel identitas. Nah, di sini saya akan mengubah tampilan warna menjadi warna pink mungkin ya. Sepertinya bagus ini. Atau ungu ya. Lalu sini saya akan menambahkan background, yaitu nah, kita tambahin di sini ya. Sorry, tadi mencet format salah. Nah, udah masuk nih gambarnya di sini ya. Gambar sudah masuk. Lalu kita akan mengeditnya, yaitu dengan menambahkan ini. Sini kita akan mengubah kayak buat kayak record navigation, kita menggunakan first record. Ini first record untuk ke record awal data awal. Kita langsung menggunakan ini saja. Kita edit. Nah, setelah itu kita buat lagi. Kalau ini untuk ke record akhir, yaitu data akhir. Jadi kita nggak perlu langsung next, kita langsung kalau mau ke akhir ya langsung mencet ini. Jadi tidak perlu banyak-banyak mengklik. Nah, lalu kita buat lagi. Kalau ini untuk ke next, tabel selanjutnya. Untuk ke tabel selanjutnya, lalu kita buat lagi di sini ada ke tabel sebelumnya.
tabel sebelumnya. Misalnya kita kayak ada di tabel tabel nomor 3, kita pengen ke tabel nomor 2, kita mencet ini. Nah, lalu sini kita menggunakan record operation, yaitu sini ada delete dan next. Kalau kita mau ganti sini namanya, yaitu menghapus data. Finish. Jadi kalau datanya kayak salah pengen dihapus, tinggal mencet perintah ini, menghapus data. Lalu ada sini kita akan buat menyimpan data. Finish. Kalau kita kayak habis mengubah, maka kita akan harus menyimpannya dulu terlebih dahulu kan. Nah, biar rapi. Lalu kita tambah lagi sini duplikasi atau data baru. Itu data baru. Kalau kita pengen buat data baru lagi, kita tinggal mencet ini. Nah, maka connect. Nah, sini sudah. Ini kan view, maka coba kita ubah from view. Nah, sini kayak taberan nih. Next, ini ke Siva. Next. Nah, kalau ini kita kalau pengen ke langsung tabel akhir, kita bisa buat ini. Tabel akhir langsung ke 10 kan, ke ini. Kalau tabel awal, ini langsung ke identitas 1. Kita misalkan pengen menghapus, kita bisa mencet ini. Tinggal mencet yes, nanti maka akan kehapus. Lalu kalau ini ada yang pengen diubah, misalkan ini 2003, maka habis itu langsung menyimpan data. Maka sini akan ubah menjadi ke 2003. Kalau udah mencet data baru, nah sini kita bisa menulis data baru dan ini tinggal diganti. Misalkan sini namanya Reni. Nah, maka sini akan buat data baru dia. Nah, setelah kita, abis itu kita akan ke tabel provinsi. Sini kita akan create from tabel provinsi. Nah, karena tadi query-nya itu relasinya kayak seperti ini, provinsi ke identitas ini, maka sini dia akan memunculkan siapa saja sih yang di Lampung. Ini Rani sama Reni. Sini kita akan buat juga seperti tadi. Yang pertama kita kasih background dulu ya, biar bagus. Background. Kita kasih backgroundnya lagi, bagus soalnya. Nah, sudah. Lalu kita desain di sini. Seperti tadi ya, kita ulangi seperti yang tadi. Lihat from view-nya. Di sini ada Lampung ada Reni dan Rani. Kedua, Jawa Barat siapa aja? Siva. Masuk ke Jawa Timur siapa aja? Ada sih Arif. Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jakarta. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan tutorial bagaimana cara menggunakan. Ini kita save dulu ya.
bagaimana cara membuat database, membuat tabel pada Microsoft Access. Jadi perbedaannya perbedaannya gini, Microsoft Access-nya apa sih? Biar tahu dulu ya Microsoft Access-nya apa. Jadi Microsoft Access ini tuh adalah apa format pembuatan tabel relasi dari ini bawaan dari Microsoft. Jadi ini yang mengembangkan ini adalah Microsoft. Makanya dia kenapa namanya Microsoft Access. Nah, habis itu biasanya itu digunakan pada perusahaan kecil sampai menengah atau di rumah-rumah biasanya kayak buat orang perusahaan di rumah gitu. Dan ini nih untuk mempermudah cara membuat tabel relasi atau database seperti ini, kayak nama karyawan atau kayak data-data yang diperlukan pada perusahaan tersebut. Jadi ini nih mudah, ini nih kalangan yang nggak perlu belajar pemrograman aja bisa, jadi nggak perlu di orang tuh harus belajar pemrograman itu enggak, jadi itu sangat memudahkan sekali. Tanpa harus belajar pemrograman dia udah bisa buat kayak tabel kayak gini. Terusnya apa sih kelemahan perbedaan dari Access dan CMD, dan kelemahannya itu apa aja sih mereka dua itu. Nah, kalau misalkan CMD itu dia itu kalau misalkan kayak membuat tabel gitu kan, ini dia tuh nggak boleh salah dan harus ada perintah. Misalkan kayak membuat tabel baru harus ada perintah create gitu kan, mau nampilin tabel ada show gitu, atau mendelete drop atau delete kayak gitu kan. Dan jadi tuh kalau misalkan kita juga ada salah kayak kesalah kata, typo atau apa gitu, nah dia tuh harus ngulang dari awal kayak gitu. Misal kita lagi buat tabel gitu kan, buat tabel kayak gini, tabel-tabel kayak gini. Nah di situ tapi tuh dia tuh ini nggak bisa, kalau kita ada salah sedikit udah lebar panjang ngetik salah, kita nggak bisa ngapus, nggak bisa ngulang kayak gitu. Nah tapi kalau di aksesnya enaknya dia bisa ngulang. Misalkan ini ada salah di Rini, namanya ternyata Rina, kita bisa mengganti kayak gitu. Enaknya di akses sih. Tapi juga kalau di akses ini kelemahannya dia itu gak bisa orang buat orang kan bisa masuk ke akses ini berbarengan, tapi dia ada batasannya, ada batasan dari database-nya, seberapa banyak database-nya sama berapa banyak orang yang bisa make data ini, berapa banyak itu ada batasnya kalau diakses kayak gitu. Eh, Mungkin ya kalau pribadi bagi saya lebih enak menggunakan akses, karena kalau misalkan di CMD itu memang harus bener-bener apa ya, fokus gitu, harus teliti, jadi nggak boleh salah. Jadi tuh kayak agak juga kalau misalkan kita lupa delete apa ini apa gitu, jadi harus kayak paham dulu tentang CMD itu gimana cara gunainnya kayak gitu. Tapi kalau ini insyaallah enak sih gitu. Mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.